angkat hati kita pagi hari ini. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Kita angkat pujian kita. I sing praises to your name, O Lord. Buka hatimu bahwa seluruh keberadaanmu pagi hari ini. Agungkan Dia, tinggikan Dia.
yang bergoncang Tuhan. Kau tetap Allah yang senang. Tetap Allah yang berkuasa atas hidup kami dan alam semesta ini. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Mari lingkupi setiap kami pagi hari ini dengan kuasa-Mu. Biar di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Tenaga kekuatan kami. Mari dengan segenap hati kita katakan lingkupiku.
berjalan bersama kamu. Ku tak takut, ku tak takut, selamatlah ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita akan mengadakan juga perjamuan kudus sesudah firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, apabila saudara mempersiapkan untuk mengikuti akan perjamuan kudus yang kita akan lakukan bersama-sama, saudara boleh persiapkan selama mendengar firman Tuhan, roti dan anggur. Kalau saudara tidak memiliki roti, saudara bisa memakai yang lain seperti biskuit, saudara. Dan kita akan mengadakan bersama-sama. Walaupun kita tidak dalam tempat yang sama, saudara. Dimanapun saudara berada, kita memiliki roh yang sama di dalam Kristus. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin berdoa sekali lagi supaya kita fokuskan mata rohani kita, pikiran kita, dan hati kita kepada Kristus. Tuhan, saat pagi hari ini kami mengarahkan hati pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Seperti Bapa berbicara kepada anak, demikianlah kami siap untuk mendengarkan suaramu, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Apapun situasi keadaan kami Tuhan, kami mau tanggalkan semuanya itu. Kami boleh mengarahkan hati pikiran kami kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus menyatukan kami di dalam firman-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini kita akan mempelajari akan firman Tuhan dengan topik melihat yang tidak kelihatan, saudara. Saya mengambil 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Seperti saudara ketahui saat-saat hari ini, saudara, banyak sekali orang mengalami kepanikan, ketakutan, dan sebagainya, saudara. Tapi hari ini kita ingin belajar untuk kita bisa melihat firman Tuhan adalah jawaban buat setiap keadaan, bukan cuma di Amerika, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia mengalami kepanikan, saudara. Saya tidak lari daripada kenyataan, tetapi kita belajar dengan kenyataan. Tuhan akan memberikan kepada kita suatu rema firman Tuhan yang menjadi jawaban supaya kita berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki pagi hari ini, saudara. Ya. Saya pikir, saudara, orang-orang yang tidak pernah panik sebelumnya, tapi zaman sekarang ini mengalami kepanikan, saudara. Ya. Siapapun juga, mereka yang dahulu tidak pernah punya rasa cemas oleh karena kekhawatiran saat musibah, sakit penyakit yang disebut pandemik ini, yaitu coronavirus, saudara. Sehingga membuat, saudara, setiap orang susah, saudara. Ya, banyak sekali perjalanan dilarang, saudara, dan sekolah diliburkan, bisnis-bisnis ditutup, saudara. Apapun bentuknya, kecuali mungkin bisnis yang berhubungan dengan medical, saudara, dengan kebutuhan sehari-hari. Bahkan restoran di kota di mana saya tinggal, saudara, mereka tidak lagi boleh makan di dalam restoran tersebut karena bisa menyebarkan wabah sakit ini, saudara. Ya, mereka hanya bisa take out, saudara. Dan banyak sekali bisnis yang mengalami kemunduran, bahkan ekonomi di seluruh dunia mengalami krisis yang luar biasa sekali, saudara. Saya menyadari, saudara, bahwa ini adalah membuat orang menjadi takut, saudara. Saudara, untungnya, saudara, bahwa ada virus atau bakteri sakit penyakit yang tidak bisa kita lihat, saudara. Karena untuk melihat
penyakit ini dibutuhkan yang namanya yaitu mikroskop, saudara. Ya, oleh karenanya, saudara, orang untuk melihat hal yang demikian, saudara, ini dibutuhkan suatu benda untuk melihatnya. Tapi firman Tuhan berkata begini, saudara, kita tidak melihat apa yang dilihatnya, saudara, tetapi apa yang tidak terlihat, saudara. Ya, oleh karenanya, saudara, izinkan dahulu saya untuk menceritakan apa yang pernah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau saudara membuka Alkitab saudara, 2 Raja-Raja, saudara. 2 Raja-Raja 6, saudara. Ya, nanti saudara akan melihat bagaimana peristiwa, ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23, saudara. Saya akan persingkat ceritanya ini, yaitu ketika bangsa Israel, saudara, hendak dikepung oleh kerajaan Aram, saudara. Tapi setiap kali Raja Aram hendak membunuh pasukan daripada Israel, tetapi Tuhan memberikan suaranya yang lebih daripada pikiran Raja Aram itu sendiri, saudara. Maka ketika Raja Aram melakukan strategi untuk melakukan penangkapan kepada orang Israel sudah diberitahu terlebih dahulu. Oleh siapa? Oleh satu nabinya yang bernama Elisa. Allah memberikan kata-kata kepada Elisa, apapun yang Raja Aram sedang lakukan untuk berbuat jahat kepada bangsa Israel, Tuhan memberikan kepada abdinya, yaitu Elisa. Dan Elisa memberitahukan juga kepada Raja Israel, sehingga setiap Raja Aram melakukan sesuatu untuk mencelakakan orang Israel, maka orang Israel terlepas daripada niat jahat tersebut, saudara. Dan Raja Aram sangat geram sekali. Kenapa orang Israel bisa tahu apa yang dilakukan oleh Raja Aram ini? Orang Israel sudah tahu terlebih dahulu, saudara. Nah, saya ingin memberikan lanjutan. Oleh karena itu, saudara, Raja Aram bertanya kepada tentaranya, apakah ada mata-mata di tengah-tengah kita? Sehingga orang Israel tahu setiap kali kita mau melakukan strategi ini berperang kepada orang Israel. Ada pasukan yang berkata, tentaranya dia berkata kepada Raja Aram, bukan, tidak ada mata-mata, tetapi yang ada adalah satu nabi yang memberikan setiap tuanku berkata di dalam kamar tuanku, ya, Raja Aram ini, saudara, Tuhan mendengar dan Tuhan memberitahu kepada abdinya, yaitu Elisa. Raja Aram bilang begini kepada pasukannya, tangkap Nabi Elisa ini, bawa dia kepada aku supaya aku bunuh dia, saudara. Ya, apa yang dilakukan? Tentara Aram mengirim pasukan yang begitu luar biasa banyaknya untuk menangkap abdi Allah ini yang bernama Elisa. Satu ketika, saudara, pagi hari, Nabi Elisa punya pelayan, saudara. Ketika dia pagi hari, pelayan Elisa ini bangun dan dia membuka hordeng, membuka pintu jendela daripada rumahnya. Dia melihat sebuah segerombolan pasukan Aram yang luar biasa mengepung akan rumah daripada Elisa. Maka pelayan abdi Allah ini sangat ketakutan luar biasa. Dia berkata kepada tuannya, Tuhan, cilaka kita. Kenapa? Karena ada sepasukan besar hendak menangkap kita. Saudara, saya percaya kita pun ketika saat itu ada di tengah-tengah rumah daripada abdi Allah yang Elisa ini, saudara, saya yakin saudara juga akan mengalami ketakutan seperti pelayan ini, mungkin lebih daripada dia. Ya, karena melihat ada sepasukan yang luar biasa banyaknya mengepung, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Elisa berkata begini. Ya, dia berkata, jangan takut. Kita memiliki yang lebih banyak kekuatan di pihak kita daripada Raja Aram. Ya, saudara nanti lihat 2 Korintus 2 Raja-Raja maksud saya, ayat yang ke-16, saudara. Dan hamba ini bingung, saudara, karena Elisa berkata pasukannya lebih banyak daripada pasukan Aram, sedang mata pelayan ini tidak melihat bahwa Elisa memiliki pasukan 1 orang pun juga, saudara. Ya, kemudian Elisa berkata, ya Tuhan, bukakan matanya, artinya bukakan mata pelayan hambanya ini, saudara, supaya dia bisa melihat pasukan yang daripada Allah itu, saudara.
Dan Allah menjawab doa Elisa. Dan ketika itu juga instan saudara, pelayan hamba Tuhan ini saudara melihat ada pasukan berkuda dengan berapi ada sekitar daripada pasukan Aram itu yang melebihi jumlahnya lebih banyak lagi. Saudara, luar biasa saudara ya. Dan saya lanjutkan lagi ceritanya ini. Dan Elisa berjalan, sebelum berjalan di tengah-tengah orang-orang daripada pasukan Aram ini, dia berdoa kepada Allah, Tuhan ya, yang disembah oleh orang Israel, butakan mata daripada pasukan Aram ini. Seketika itu juga Tuhan menjawab doa Elisa, saudara. Dan Allah membutakan mata daripada pasukan Aram, saudara. Dan Elisa bisa berjalan di tengah-tengah pasukan tersebut. Dan dia berkata, mari aku tuntun supaya kamu mau menuju kemana. Singkat cerita saudara, dituntunlah pasukan yang beribu-ribu banyaknya itu kepada daerah yang namanya Samaria, saudara. Dan saudara tahu, kerajaan Aram bermusuhan dengan raja daripada Samaria, saudara. Ketika ada di tengah-tengah kerajaan Samaria itu, saudara, Elisa kembali berdoa kepada Allahnya. Dia bilang, Allah, bukakan mata mereka, celikan mata mereka. Ketika Tuhan menjawab dan semua pasukan Raja Aram tadinya buta, saudara, ketika itu juga pun matanya mencelik dan dia bisa melihat. Dan mereka sangat bingung ada di tengah-tengah orang Samaria. Dan dia kaget sekali pasukan ini karena dikepung oleh pasukan daripada Samaria, di mana mereka siap untuk membunuh pasukan Aram ini. Raja Samaria bertanya kepada Nabi Elisa, haruskah aku bunuh pasukan ini semua? Nabi Elisa bilang, jangan. Apakah kita membunuh tahanan perang yang biasa dilakukan? Tetapi Nabi Elisa berkata, beri mereka makan, beri mereka minum. Saudara, luar biasa. Singkat cerita saudara, akhirnya pasukan ini dikasih makan dan pulang kembali kepada Raja Aram. Raja Aram bingung saudara. Saya ingin memberikan pada saudara cerita ini sama seperti kita mengalami sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, ya. Tetapi yang mau saya katakan ada 3 hal yang setidaknya kita mendapatkan benefit ketika kita berdoa dan percaya kepada Kristus. Yang pertama, saudara, ya, dari ayat ini kita belajar, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kelihatan itu tidak kekal. Dan yang tidak kelihatan justru kekal, saudara. Ya. Apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita cari dengan yang tidak kelihatan, yaitu kehadiran Allah. Ya. Saudara mungkin belum pernah berjumpa face to face kepada Allah, saudara. Memang betul, kalau saudara belajar ketika Musa berjumpa dengan Allah, dia hendak melihat wajah daripada Allah. Allah berkata kepada Musa, ya, tidak ada manusia yang sanggup bahkan bisa hidup ketika dia melihat wajahku. Ya, manusia tidak sanggup. Kenapa? Karena wajah Allah itu adalah penuh dengan kekudusan. Maka kalau saudara saat hari ini percaya kepada Kristus, dia adalah Allah dan Juru Selamat. Walaupun saudara tidak pernah melihat, berbahagialah engkau yang percaya tapi tidak melihat. Ya, saudara, hari ini kita percaya bahwa kehadiran Allah ada di tengah-tengah umatnya. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, apapun situasinya, yakini bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Sama ketika Elisa percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Israel. Maka saat hari ini kita percaya kita memiliki Allah yang sama, Allah yang perkasa, yang luar biasa. Bahkan dia sanggup mengatasi pasukan yang luar biasa itu, saudara. Dia melebihi, bisa mengirim pasukan yang lebih besar lagi, saudara. Maka hari ini, saudara, situasi yang kita hadapi, saat kita melihat ada yang tidak kita lihat, yaitu kehadiran Allah. Saat ini, engkau adalah orang yang paling berbahagia. Karena engkau memiliki kehadiran Allah di dalam hidupmu, saudara. Ya, kehadiran Allah, saudara, seringkali dipertanyakan oleh beberapa orang yang tidak percaya kepada Kristus, saudara. Di mana Allah ini? Bahkan orang ateis di dunia ini, saudara. Dengan kejadian pandemik ini, saudara. Nah, ya, maka mereka mulai melihat
butuhnya Allah, butuhnya Tuhan di dalam hidup dunia ini, saudara. Saya ingat ada suatu cerita, saudara. Seorang datang ketika hendak potong rambut, saudara. Dia berbicara kepada barbershop ini, saudara. Ketika dia dipotong rambutnya, dia bilang begini, ya. Tukang potong rambut ini bilang, kenapa ya di dunia ini banyak sekali yang sakit bahkan yang mati oleh karena coronavirus? Kenapa di dunia ini banyak kesusahan sehingga banyak orang yang kelaparan, orang yang susah dan sebagainya? Berarti Tuhan tidak ada. Ya. Kebetulan yang dipotong rambutnya ini adalah anak Tuhan. Dia adalah orang Kristen yang setia kepada Kristus. Dia pikir sejenak, dia bilang tidak. Di dunia ini, di jagat raya ini ada Tuhan. Ya, tukang potong rambut ini bilang sama dia, anak muda, kalau engkau bilang ada Tuhan, tunjukin sekarang baru saya percaya. Anak muda ini bingung, saudara. Dia juga bingung untuk memberikan kepercayaannya dia kepada tukang potong rambut ini. Dia tidak bisa tunjukkan, tapi dia berdoa, Tuhan, jamah hati orang yang tidak percaya ini supaya dia diberikan hikmat, saudara, untuk bisa memenangkan jiwa orang ini. Ketika dia selesai potong rambut, selesai dia keluar. Baru saja keluar, dia melihat ada satu pemuda sedang berjalan dengan rambut yang gondrong, saudara, dengan brewok yang begitu panjang, saudara. Sedang pemuda ini baru potong rambut dan dia merasa enak sekali, saudara. Dan ketika dia melihat pemuda ini, dia diberikan inspirasi oleh Tuhan kepadanya untuk balik lagi kepada tukang potong rambut. Dia masuk lagi dan dia bilang begini, tukang potong rambut, ya, di dunia ini nggak ada yang namanya salon. Loh, tukang potong rambut bingung, kamu ngomong apa? Ini salon, nggak ada. Kalau ada salon, kalau ada tukang potong rambut, nggak mungkin di dunia ini ada orang yang rambutnya panjang. Kamu lihat di depan, itu ada rambut panjang, brewoknya panjang, ya. Berarti dia nggak pernah ke salon, karena tidak ada salon di dunia ini. Dia bilang bukan, karena orang itu tidak pernah mau datang kepada salon. Kalau dia datang kepada salon, maka aku bisa potong rambut ini dan brewoknya semua saya rapikan. Ternyata masalahnya di dunia ini tidak ada orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Bukannya Tuhan tidak ada. Tuhan tetap eksis. Ya, salon tetap ada. Tetapi yang menentukan adalah orang itu. Apakah dia mau datang ke salon itu? Apakah ada orang yang mau datang kepada Tuhan? Itulah yang menentukan orang itu tahu ada Tuhan atau tidak. Saudara, maka yang kita butuhkan yaitu kita harus percaya bahwa ada kehadiran Tuhan. Tuhan pernah berjanji di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 berkata gini, Yesus berjanji, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam ini. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kehadiran Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Dia berjanji dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau saudara aminkan, katakan saat hari ini, Tuhan terima kasih. Aku percaya engkau hadir dalam hidupku. Walaupun masalah ada, sakit penyakit sekelilingku, tapi aku memiliki kehadiran Tuhan, itu yang akan membedakan dalam hidupku. Amin, saudara. Ya, yang kedua, saudara, apa yang membedakan untuk kita bisa percaya dengan keadaan begini sehingga kita tidak panik? Ya, yang pertama kehadiran Tuhan, yang kedua kita butuh yang namanya God protection, ya, atau perlindungan Tuhan. Ya, Mazmur 34 ayat yang ke-7, Alkitab memberitahu kepada kita, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, apa yang Tuhan luputkan daripada orang yang takut kepada Tuhan? Sakit penyakit, ya, masalah finansial, ya, masa depan, ya, saudara butuh sebagainya, ya, apapun yang saudara namakan, you can name it. Yang paling terpenting yaitu engkau tahu ada perlindungan Tuhan. Ya, orang boleh berkata sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, tapi yang menentukan adalah perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Orang boleh mengecilkan saudara. Dunia ini bisa memberikan ketakutan, tetapi bukanlah mereka yang menentukan dalam hidupmu. Yang menentukan adalah perlindungan Tuhan. Amin. Saudara, saat hari ini saudara, firman Tuhan Matius 26 ayat 57
53 berkata begini. Ya, ketika itu saudara, saya ingin berikan kesaksian daripada firman Tuhan, yaitu Yesus ketika hendak menuju salibnya saudara di Golgota, dia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani saudara, dia berdoa, bahkan dikatakan keringatnya itu seperti darah yang mengucur saudara. Ya, dia begitu ketakutan mungkin secara manusiawi. Ya, dia tahu apa yang akan terjadi. Dia akan disiksa. Dia akan mati di atas kayu salib. Ya, saudara, saat itu saudara, ketika dia berdoa, datanglah sepasukan untuk menangkap Yesus. Minggu depan kita akan merayakan yang namanya Good Friday, saudara, Jumat Agung, di mana Tuhan mengalami siksaan. Nah, ketika itu saudara, Yudas bersama dengan sepasukan orang Romawi menangkap Yesus, saudara. Apa yang terjadi? Petrus yang ada di tengah-tengah Yesus, dia mengambil pedang daripada tentara Romawi dan dia menghunuskan pedang itu kepada tentara Romawi. Maka tentara Romawi itu ada satu kupingnya terputus oleh karena dihempaskan pedang daripada Petrus. Saudara, apa yang terjadi? Yesus malah tidak mau Petrus melakukan hal kejahatan seperti itu, walaupun tujuannya untuk melindungi Yesus. Ya, apa yang dikatakan? Ya, Yesus bilang begini kepada Petrus, bahwa bukankah aku dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih 12 pasukan malaikat membantu aku. Kalau saudara lihat Matius 26 ayat ke-53. Tapi yang paling baik saudara, saya membandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris NIV. Berkata begini saudara, do you think I cannot call on my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legion of angel? Ya saudara, saudara tahu satu legion itu saudara, itu jumlahnya 6.000 pasukan malaikat. Kalau 12 berarti 72.000 malaikat yang akan Tuhan bisa kirimkan. Kalau Yesus minta kepada Bapaknya, dia bisa mengirimkan untuk protection kepada Yesus 72.000 malaikat. Saya yakin saudara, untuk menghadapi pasukan Romawi yang sedikit itu, cukup satu malaikat aja sanggup untuk melindungi Yesus. Tapi Yesus tidak mau. Karena apa? Dia tahu rencana Allah, yaitu untuk dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Ya, maka dia tidak mau saudara, egoisnya dia untuk lebih daripada rencana Allah yang Tuhan Yesus harus kerjakan, saudara. Ya, maka saudara, kita perlu adanya yang namanya protection daripada Tuhan. Ya, protection ini penting, saudara. Mungkin saudara saat hari ini saudara melakukan bagian saudara untuk bersih tangan, ya, pakai glove, saudara pakai face mask, saudara, hand sanitizer dan sebagainya, lakukan. Karena itu bagiannya kita, tapi bagiannya Tuhan untuk kita bisa melindungi, Dia melindungi kita, saudara, dari segala yang tidak kita lihat. Ya, saudara mungkin saat hari ini khawatir, saya percaya, saudara, kepanikan orang ini karena apa? Dia tidak bisa melihat akan musuhnya. Ya, virus yang kecil yang tidak bisa kita lihat ini sehingga orang akan panik di mana musuhnya, saudara. Ya, tapi kalau manusia bisa melihat akan musuhnya, mungkin tidak sepanik seperti sekarang ini. Saudara, hari ini kita memiliki Allah yang memberikan perlindungan. Walaupun mata jasmani kita tidak melihat, saudara, ada suatu perlindungan yang Tuhan berikan, saudara. Saya teringat, saudara, ada seorang penginjil, saudara, ya, ketika dia pergi ke daerah Guatemala, saudara, tahun 1942, saudara. Dia datang dan dia menginjil, memberikan, saudara, siang hari untuk penginjilan, malam hari dia pergunakan untuk membaca Bible, saudara, di rumahnya, rumah sewaannya, saudara. Satu ketika segerombolan orang yang tidak percaya, saudara, hendak membunuh akan hamba Tuhan ini, saudara. Apa yang terjadi?
Ketika dia sudah kumpulkan begitu banyak orang, saudara, orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa, saudara, sangat marah sekali karena dia melihat ini orang adalah orang asing yang memberitakan agama yang aneh, saudara. Maka ketika dia hendak menangkap akan penginjil ini, saudara, apa yang terjadi? Pemimpin pasukan ini, saudara, ketua sukunya, saudara, dia melihat ada sepasukan yang putih-putih dengan jubah yang luar biasa mengkilap mengelilingi akan rumah daripada penginjil ini. Sehingga dia tidak mampu untuk satu orang pun juga masuk dan menangkap akan penginjil ini. Esok harinya, saudara, kepala suku ini datang kepada penginjil ini, dia bertanya, "Kamu ini pakai kuasa apa? Malam hari saya ingin tangkap kamu, tapi saya melihat ada sepasukan melindungi akan rumahmu." Penginjil ini kaget dan dia bingung apa yang sedang diceritakan, dia tidak mengerti. Karena memang penginjil ini tidak melihat dengan matanya ada perlindungan Tuhan atas dirinya, saudara. Dan akhirnya cerita ini memenangkan banyak satu desa ini karena dia melihat ada kuasa yang lebih dahsyat dari kepala suku yang memiliki power secara magic ini, saudara. Ya, dan yang ketiga, saudara, jangan kita lupakan kalau kita tahu bahwa kehadiran Tuhan ini penting. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu ada yang namanya God Providence, atau kehendak daripada Allah, saudara. Ya, saudara, saya percaya di dalam 2 Raja-Raja 6 ini ada kehendak Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada bangsa Israel lepas dari malapetaka Raja Aram, saudara. Saya yakin, saudara, God Providence ini diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Saya ingin memberikan Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15 berkata begini. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Ingat, saudara, dalam hidup manusia ini ada kehendak Tuhan. Saudara boleh berdoa, saudara boleh berpuasa, itu baik. Tapi put God first in your life. Artinya taruh kehendak Tuhan itu yang nomor 1. Ya, bukan kehendak kita. Maka ketika Yesus berdoa, ya, ketika dia ada di taman Getsemani, saudara, dia memberikan cawan, saudara, dia harus minum, saudara. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapamu lah yang jadi, saudara. Artinya biar kiranya kehendak Tuhan yang terjadi. Hidup kita ini, saudara, ada dalam lindungan daripada Tuhan, betul. Ada kehadiran Tuhan, betul. Tapi ingat, ada kehendak Tuhan yang Tuhan rencanakan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, mungkin secara jasmani orang boleh melihat saudara tidak memiliki apa-apa, tapi ingat, kehendak Tuhan satu kali akan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara tidak memiliki akan dunia ini, tapi Tuhan katakan hidup yang kekal, ya, kerajaan surga, engkau akan memerintah di surga, saudara. Kita tidak melihat, tapi yakinin ada sesuatu yang tidak kita lihat tapi kekal yang akan kita miliki ketika kita datang kepada Bapa kita di surga. Saudara, di dunia ini hanya sementara. Walaupun kita tidak memiliki, tapi someday kita memiliki yang lebih bahagia ketika kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, darah dan roti, saudara, merupakan tubuh daripada Kristus. Hari ini kita akan menikmatinya. Ya, apa? Karena ini adalah perjanjian kita, Tuhan, kepada kita semua. Saya akan tutup, saudara, hari ini dengan satu kesimpulan. Hamba pelayan daripada Elisa ini, saudara, dia tidak melihat dengan mata rohaninya. Dia hanya melihat dengan mata jasmani.
Kalau engkau percaya dengan firman Tuhan, pakailah dengan mata rohanimu. Ketika engkau melihat dengan mata rohanimu, dan firman Tuhan adalah jawaban buat saudara. Hari ini saya yakin saudara akan berubah dengan keyakinan di dalam imanmu. Bukan lagi apa yang kita lihat, tetapi apa yang mata rohani kita lihat, itu yang kita pegang. Kita akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita bukan berjalan dengan kekuatan kita. Maka firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya, tetapi terpujilah dia yang mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Selesai. Hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya ingin selesai. Saudara, engkau yang percaya kepada Kristus, sempatkan hari ini imanmu kepada Kristus. Saya ingin selesai. Tundukkan sejenak. Saudara, tenangkan hati pikiran saudara. Adakah sesuatu yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah? Adakah sesuatu yang membuat saudara khawatir sehingga saudara tidak percaya akan firman Tuhan? Engkau bukan pelayan hamba Elisa, abdinya Allah itu, saudara. Tetapi engkau adalah anak-anak Allah. Kalau hamba Elisa ini melihat sepasukan besar, karena dia melihat dengan mata jasmaninya, tetapi dia tidak menggunakan imannya kepada Allah yang besar. Tapi Elisa menggunakan mata rohaninya. Dia berkata kepada Tuhan Allah, Tuhan, bukakan celikan matanya. Maka seketika itu juga dia melihat sepasukan besar malaikat Tuhan berkuda dengan berapi. Hari ini saudara, bukakan mata rohanimu. Tujukan kepada Tuhan. Bukan dengan masalah, bukan dengan coronavirus, bukan dengan persoalan yang kau hadapi, tetapi taruh iman saudara kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya sesudah aku mendengar firman-Mu, maka ada kehadiran Tuhan di dalam hidupku. Dan yang kedua, aku percaya sesudah aku mendengar firman Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam hidupku. Dan yang ketiga, sesudah aku mendengar firman Tuhan, aku percaya ada kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupku ini. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu cemas. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Layakkan hati pikiran saudara di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih punya keraguan dalam hidupmu, engkau masih punya ketakutan melebihi dari kepercayaanmu kepada Tuhan, kau belum layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Sama-sama dengan saya kita berdoa. Kita mau katakan, Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan yang aku miliki. Sebentar lagi aku akan menerima tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan daripada roti dan anggur yang akan kami ambil, ya Tuhan. Biar kiranya perjamuan kudus ini memberikan kepada kami kuasa, mujizat, dan pertolongan yang luar biasa. Sehingga kami boleh menerima setiap janji-Mu di dalam hidup. Berkati setiap orang yang akan menerima perjamuan kudus ini, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau melayakkan, menyatukan dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Sehingga saat mereka menerima perjamuan kudus, mereka menerima kuasa ilahi yang luar biasa dalam hidup mereka, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami siap untuk menyambut akan perjamuan kudus yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya berikan waktu sejenak, saudara siapkan roti dan anggur dimanapun saudara berada, saudara. Ya, hari ini saya ingin untuk kita bisa menikmati perjamuan kudus. Saudara tidak perlu khawatir kalau saudara tidak ada juga pun saudara bisa ikut bersama-sama untuk berdoa dan menikmati akan perjamuan kudus ini. Ya, siapkan. Saya percaya firman Tuhan nanti akan menjadi rema untuk memberkati hidupmu. Mari saudara, angkat roti dimanapun saudara berada. Dengan tangan kanan kita angkat setinggi mungkin sebagai penghormatan tubuh Kristus yang dilambangkan akan roti di tangan kanan kita ini. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau mati, Engkau menebus dosa dan kesalahan kami. Tidak ada yang dapat kami balas segala kebaikan yang Engkau sudah lakukan buat kami semua. Tetapi inilah hidupku Tuhan. Kami menyerahkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Biar kiranya kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas hidupku ini. Di tangan kanan kami ada roti melambangkan akan tubuh-Mu. Kami hendak makan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan yang berisikan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan juga berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk darah yang tercurah di atas kayu salib. Kami tahu Tuhan, Engkau menderita, Engkau ditusuk, darah-Mu keluar Tuhan. Darah ini yang membasuh akan hidup kami ya Tuhan. Darah ini yang melayakkan kami menjadi milik kepunyaan-Mu, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Bapa.
Darah ini yang sudah menguduskan akan segala tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan darah ini juga yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Di tangan kanan kami ada anggur berisikan, cawan berisikan anggur Tuhan. Kami hendak meminumnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Kita nyanyikan Dancing My Soul. Live streaming juga. Jangan lupa, saya undang kita bersama-sama untuk beribadah bersama-sama, untuk memuliakan Tuhan, untuk diberkati lewat firman dan pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Arahkan mata jasmani kita dan mata rohani kita kepada Kristus. Biar kiranya Dialah yang akan memberkati kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau yang dikasih oleh Tuhan, engkau yang jadi permata hati daripada Tuhan. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah diberkati berkata,